Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ba'd. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah al-fudhala, azani Allah wa iyyakum. Langsung saja kita lanjutkan belajar bersama kita. Kita sampai kepada fasal yang kedua, yaitu isim ditinjau dari apa? Nau'nya atau jenisnya. Lismu bin nadhari ila nau'ihi, isim ditinjau dari jenisnya. Tapi sebelum kita masuk, maka kita akan meneliti dulu ya. Taftish wajib manzili, yaitu PR-nya kemarin. Bisa ada 2 deret ya. Ada 2 baris, ya kan? Oke. Kita mulai dari belakang nih ya. Belakang. Nah ini ya. Baik. Baca terus masuk apa ini? Paling belakang. Bismillah, langsung. Ya. Musalla. Maksur, betul? Betul. Musalla adalah termasuk isim maksur. Betul sekali. Terus? Enggak ada alnya, Pak. Cetakannya beda. Beda. Oh, enggak ya. Qalamun. Betul. Heeh. Sahih, betul ya. Terus libasun, betul. Apa itu? Sahih juga. Terus dawaun, isim mamdud, betul sekali ya. Dawaun apa isim mamdud? Apa artinya Pak Sugeng kemarin dawaun itu? Obat. Dari kata apa itu Pak? Terus selanjutnya Pak Adi. Al-mar'a, apa itu? Isim maksur, betul sekali. Terus Arabiyun, betul. Apa itu? Sahih ya, ini sahih ya, hati-hati. Arabiyun itu sahih. Sudah kita terangkan itu sama kasusnya seperti yang paling pertama apa itu? Mabniyun. Ya, itu di akhir ya, tapi sebelum ya yang terakhir itu harokatnya apa? Tidak kasroh, tapi apa? Sukun, berarti bukan isim mangkus. Kalau bukan berarti isim apa? Sahih. Jadi Arabiyun itu isim sahih, betul. Terus selanjutnya depannya sampingnya ya. Pak Saifullah. Ibtidaun, betul. Isim mamdud, betul. Terus makhan, betul apa? Isim maksur. Terus Pak Eru. Al-marma, betul. Apa itu? Maksur, betul. Terus selanjutnya? Terus sahih, terus betul, terus al-mar'iyu. Ya, sahih, hati-hati. Al-mar'iyu juga apa? Sahih, sama seperti apa? Mabniyun sama apa tadi? Arabiyun. Terus hamra'u, apa itu? Mamdud, betul. Terus muzakkin, nah apa itu? Mangkus. Pertanyaannya, lu mana yaknya ini? Yaknya mana? Kan mangkus kan mangkus itu ada yaknya. Lah ini yaknya mana? Dihilangkan, betul sekali. Kenapa dihilangkan? Nah, alif lamnya juga dihilangkan, maka yaknya juga dihilangkan. Terus terakhir al-malha, betul. Al-malha apa itu? Isim maksur. Itu ya, walhamdulillah ya, sudah selesai latihannya. Nah, sekarang kita masuk melanjutkan yang fasal kedua kemarin ya. Fasal kedua, al-ismu bin nadhari ila nau'ihi. Ditinjau dari jenisnya ada 2, mudzakkar sama apa? Muannas. Mudzakkar muannas ini juga ada 2, yaitu mudzakkar muannas hakiki, mudzakkar muannas apa? Majazi. Apa yang dimaksud hakiki? Kalau menunjukkan manusia dan berarti majazi yang bukan menunjukkan manusia dan binatang. Ini misalnya apa? Qaruroh. Apa? Qaruroh.
Qarurah itu apa? Botol ya. Qaruratun botol. Ini muannas. Muannas apa berarti? Majazi, karena bukan menunjukkan manusia dan juga bukan hewan, bukan binatang. Nah, itu ya majazi. Nah, tanda-tanda isim muannas ada 8 sudah kita pelajari sampai yang keempat ya. Sampai yang keberapa? 4. Yang pertama apa kemarin tandanya? Ada tak marbutohnya alias diakhiri tak marbutoh kecuali ya selain nama apa? Laki-laki. Kalau nama laki-laki walaupun ada tak marbutohnya ya tetap mudzakkar. Yang kedua adalah nama wanita. Semua nama wanita walaupun itu kayaknya nama apa? Laki-laki tetap dia itu apa? Muannas. Yang ketiga adalah apa? Anggota badan yang double, tangan, kaki, pipi, mata dan seterusnya. Ketiak, ya kan? Yang keempat apa itu? Sifat khusus untuk wanita. Haid, hamil, menyusui, ya kan? Seperti itu. Dicerai, nah itu. Yang kelima, nah ini yang kelima ya sekarang 5 ya. Ya. Yang 5, 6, 7 semuanya sama itu Pak. 5, 6, 7 apa Pak? Sifat ikut wazan. Perhatikan itu Pak. Jadi enak itu ngapalkannya. 5, 6, 7 itu apa? Sifat ikut wazan. Enak kan? 5, 6, 7 sifat ikut wazan. Nah wazan yang beda-beda ya kan? Nah, tapi kita sudah ada di benak kita 5, 6, 7 itu pokoknya sifat ikut wazan. Nah, wazannya pun enak ngapalkannya. Apa itu wazannya? Silakan dibaca. Lanjutannya tadi siapa? Mohon maaf silakan dibaca. Ini pakai ini. 5. Yang kelima. Baca dulu. Yang kelima. Yang kelima, sifat ikut wazan fu'la. Fu'la. Yang keenam. Yang keenam, sifat ikut wazan fa'la. Yang ketujuh. Sifat ikut wazan fa'la'u. Oh, jadi kan gampang Pak. 5, 6, 7 semuanya sifat ikut wazan. Sifat ini yang ke 5, 6 dan apa Pak? 7 semuanya sama. Yaitu apa? Sifat ikut wazan. Wazannya pun enak. Apa itu Pak? Pertama apa? Terus apa? Fa'la. Terakhir apa? Fa'la'u. Kan? Fu'la, fa'la, fa'la'u. Fu'la, fa'la, fa'la'u. Kan gampang ini. Ini kan fa'la tinggal nambah apa Pak? Kan enak tuh. Ya kan? Fu'la, fa'la, fa'la'u. Yang kelima, ulangi lagi. Yang kelima, sifat ikut wazan fu'la. Misalnya Husna. Husna. Ya kan? Kalau laki-laki Hasan. Apa Pak? Nah, kalau perempuan apa? Husna. Yang baik. Yang baik. Terus. Sugro. Apa sugro? Yang kecil. Ya kan? Kiamat sugro. Kiamat yang kecil. Kenapa kiamatun ya? Qiyamah. Mudzakkar muannas. Kok tahu? Bukan nama wanita. Bukan anggota badan double loh, Pak. Ada tak marbuthah. Maka kalau kita ngomong kiamat kecil bagaimana? Kiamat sogir apa kiamat sugro? Sugro, ya kan? Ya, kiamat yang kecil, kematian, ya kan? Sugro, bukan kiamat sogir. Sebetulnya sogir kan apa? Kecil gitu kan. Enggak gitu, bahasa Arab ada aturannya ya, mudzakkar sama muannas. Terus Kubro. kubro apa Pak? Yang besar. Besar ya, yang besar. Tabligh. Ada misalnya ya. Hadirilah, apa Pak? Tabligh apa? Tabligh apa? Akbar. Kok enggak tabligh kubro kenapa Pak? Karena ini mudzakkar, enggak ada apanya. Hadirilah tabligh kubro. Guru nahwunya sapa iki kan gitu kan? Siapa ini guru nahwunya? Masuk ya kan? Gitu. Tabligh maksudnya apa Pak?
akbar, ya kan? Karena tablik apa? Mudzakkar, gitu, ya kan? Kiamat yang besar apa, Pak? Kiamat kubro, ya kan? Istighosah apa, Pak? Akbar. Istighosah kubro, ya kan ya? Kita kan sering dengar itu ya. Apa, Pak? Al-istighosah, ya kan? Akbar apa kubro? Kok tahu? Mau Anas gitu ya? Ya, itu hanya contoh saja, hanya contoh. Tablik akbar, ya kan? Gitu. Ini yuk kita hadiri tablik kubro yuk. Lu kok kubro? Bosan aku akbar, ganti kubro. Tidak boleh, ya kan ya? Nah, dia nyeleneh bahasanya salah. Oke, terus bawahnya. Yang keenam, sifat ikut wazan fa'la. Fa'la. Nah, tadi fu'la, sekarang apa, Pak? Fa'la. Contohnya. Contohnya jau'a. Jau'a yang lapar. Apa, Pak? Yang lapar. Lapar, ya kan? Jau'a yang lapar. Jadi kalau Muhammad Jau'an, kalau Fatimah apa? Jau'a. Ini Jau'a. Terus kasla yang malas. Tapi wanita ya, perempuan. Terus atsya yang haus. Atsya yang haus. Terus 7, sifat ikut wazan fa'la'u. gampang ya, fa'la tinggal nambah apa ini? Hamzah belakangnya kan, fu'la, fa'la, fa'la'u. Gampang sekali wazannya. Fu'la sama fa'la kan sama. Cuman fa'nya saja dhammah sama apa? Fathah kan. Fu'la. Terus fa'la. Habis itu fa'la ini tinggal nambah hamzah jadi apa, Pak? Fa'la'u. Jadi gampang sekali ngapalkannya ini. Contohnya safra'u. Safra apa, Pak? Yang yang kuning. Jadi kalau mudzakarnya itu asfar, apa, Pak? Asfaru. Nah, muannasnya apa, Pak? Safra'u. Terus sauda'u. Sauda'u, apa, Pak? Yang hitam, ya kan? Kalau mudzakarnya berarti aswad. Ya kan, aswad. Habbatul aswad apa? Habbatus sauda. Habbatus sauda, ya kan? Kenapa? Habbah itu mudzakar muannas, Pak. Habbah, ya kan? Habbah artinya biji, sauda artinya apa? Hitam, ya kan? Habbah, sauda. Kasih al-habbatu as-sauda. Kalau kasih al, ya kan? Biji hitam. Terjemahnya apa, Pak? Biji hitam terjemahnya apa? Jinten hitam. Ya kan gitu, habbatus sauda, ya kan gitu. Apa kata Nabi? Habbatus sauda, al-habbatus sauda dawaun likulida illal maut. Habbatus sauda itu obat segala penyakit kecuali apa? Matian. Yang selanjutnya, ya kan? Apa ini, Pak? Hajar, sauda apa aswad? Kenapa? Mudzakar, gitu ya. Jadi kita tidak boleh ya mau saya toh, yang penting kan biar ini ireng toh, gitu nggak boleh ya. Hajar sauda nggak boleh ya. Hajar aswad harus aswad. Kalau habbah ya harus habbatus sauda, begitu. Al habbatus sauda. Terus hamra'u yang merah, yang merah. Ya, itu jadi gampang ya, kita tambah 5, 6, 7. Semuanya sifat ikut wazan. Sifat ikut wazan. Wazannya apa, Pak? Fu'la. Terus fa'la. Tambah hamzah. Fa'la'u. Gampang tau? Fu'la, fa'la, fa'la'u. Ya kan? Gitu. Urut dari awal tadi apa? Ini harus hafal ini, Pak. Soalnya apa? Penting sekali ya. Kita nanti ini jenisnya apa ini? Ini jenisnya kalau enggak mudzakar ya muannats, ya benar itu ya kan. Karena cuma ada berapa?
dua. Tapi kan kita harus tahu ya kaitannya nanti dengan kata kerjanya, fiilnya, ya kan? Yang pertama apa, Pak? Nah, ini yang paling banyak diakhiri tak marbutoh, ada tak marbutohnya kecuali nama laki-laki. Yang kedua nama wanita. Yang keempat adalah anggota badan yang double tangan, ya kan, mata, ya kan, telinga. Terus selanjutnya adalah apa, Pak? Sifat khusus, ya kan. Kalau enggak khusus wanita, enggak khusus wanita, ya kan, sifat khusus wanita. Yang kelimanya adalah apa, Pak? 5, 6, 7 sifat ikut wazan. Apa, Pak, yang kelima? Fu'la, 6. Selesai, Pak. Cuman itu, Pak, selesai. Loh, Ustaz, yang ke-8, baca nomor 8. 8. Beberapa isim mu'anas yang tidak ada tandanya. Oh, ya toh? Ya ini karena nggak ada tandanya ya sudah. 7 yang dihafalkan 7, 8 kan gampang. Nggak ada apa, Pak? Tandanya. Ya kan, nggak ada tandanya. Beberapa isim mu'anas yang tidak ada tanda. Maksudnya gimana? Maksudnya itu walaupun nggak ada tak marbutohnya, tapi orang Arab ini menghukuminya sebagai apa? Mu'anas, gitu loh. Dari sononya ini apa, Pak? Mu'anas. Walaupun nggak ada, ini bukan nama wanita, ini nggak ada tak marbutohnya, ya kan? Tapi orang Arab menghukuminya apa? Sebagai mu'anas. Apa itu, Pak? Jahannam. Jahannam. Terus? Ardun. Terus? Bi'run. Terus? Ka'sun. Terus? Rihun. Terus? Syamsun. Terus? Narun. Ya kan? Jahannam apa? Yaitu neraka Jahannam, ya. Itu neraka Jahannam itu mu'annas. Terus? Ardun. Apa, Pak, ardun? Bumi. Jadi ardun, bumi ini orang Arab menghukuminya adalah mu'annas. Oleh karena itu dalam ayat itu yang dibaca ketika Jumat, ya, sunnah khotib atau imam, ya, surat Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi sutihat. Pakainya muannas karena al-ard itu dihukumnya apa? Muannas, ya, ardun. Terus Pak? Bi'run, ya kan? Bi'run apa bi'run? Sumur. Bi'run itu sumur. Terus? Ka'sun itu piala atau gelas besar. Ya kan? Gelas yang gede. Atau ditranslate, ya, ada yang menerjemahkan piala. Ya, gelas yang besar itu loh, Pak. Nah. Karena orang zaman dulu kok minum itu pakai gelasnya besar-besar. Terus? Rihun. Angin. Terus? Syamsun matahari. Idza syamsu kuwirat, ya, kuwir. Pakai apa? Tak marbutoh. Tak taknis, pakai tak taknis. Muannas. Terus? Narun api. Nah, itu adalah contoh isim mu'anas yang tidak ada apa? Tandanya. Jadi yang kita hafalkan kan 7 ini, ya. 7, kemudian apa? Yang 8 tidak ada tandanya. Dan jangan khawatir yang tidak ada tandanya ini sedikit, ya, sedikit. Nah, gitu. Kan likulli qa'idatin istisna. Setiap kaidah itu ada pengecualian. Nah, ini, ya, tidak ada tandanya tapi masuk mu'anas seperti itu. Nah, bagaimana kita, ya, nanti kita sering ketemu, nanti kita tahu ternyata ini apa? Mu'annas. Dari mana, ya? Salah satunya istishhad dengan Al-Quran misalnya, ya. Di Al-Quran itu kok apa namanya pakai dhamir taknis, oh berarti ini mu'annas walaupun nggak ada tandanya, ya, walaupun nggak ada tandanya. Contohnya matahari, syamsun itu hukumnya apa? Nauknya, jenisnya apa itu? Mu'annas. Jadi syamsun itu jenisnya adalah apa? Mu'annas. Syam ini adalah apa? Mu'annas. Kalau komarun, Pak, matahari. Kalau komarun apa? Enggak, Syamsun kan matahari. Kalau komarun apa?
bulan bukan bulan Muharram ini ya. Sekarang kita kan bulan yang itu loh. Di atas itu ya. Komarun mudzakkar muannas. Mudzakkar, enggak ada tanda muannas mudzakkar. Ya kan? Jadi jangan kebalik ya. Matahari itu ditinjau jenisnya adalah muannas, yaitu masuk nomor 8. Kalau komarun apa Pak? Mudzakkar. Lah gimana tuh Ustaz? Lah kok yang Samsun kok malah apa? Muannas, yang komarun adalah apa? Mudzakkar. Kok bisa seperti itu? Ya bisa dari sononya begitu. Nah, kita hanya tinggal cara ngingetnya saja. Bagaimana cara ngingetnya? Karena matahari dan rembulan itu lebih kendel, lebih berani rembulan. Lebih berani apa? Rembulan. Kenapa? Kalau siang berani nongol. Rembulan itu loh Pak. Tapi matahari malam berani nongol enggak? Dia kelihatan enggak? Enggak. Ya kan berarti itu lebih berani mana Pak? Bulan. Maka dia laki-laki. Untuk gampang ingat saja Pak. Itu namanya jembatan apa? Jembatan apa? Keledai. Mengingat dengan otak kanan. Kadang-kadang nanti Mbak Antum kebalik loh nanti. Pas baca kitab bisa kebalik ya. Gitu. Ya harus diingat-ingat. Yang mudzakkar yang mana, yang muannas yang mana. Begitu. Ya. Mana mudzakkar muannas? Antara matahari dan bulan. Syamsun sama komarun mana yang mudzakkar, mana yang muannas? Yang mudzakkar komarun. Biar enggak kebalik bagaimana Pak? Nah, lebih berani rembulan. Kenapa? Dia siang hari itu kan coronya apa? Siang itu kan miliknya, maksudnya itu bosnya kan matahari, tapi dia berani apa? Keluar kan, kadang kita lihat itu, ya kan ya. Tapi kalau malam matahari apa? Enggak keluar sama sekali. Nah, itu untuk nginget aja. Seperti kemarin dawa sama apa Pak? Da, itu kan mirip itu. Obat sama apa Pak? Penyakit. Dawaun sama daun, ya kan? Sama-sama isim mamdud juga. Dawaun sama apa? Daun. Bagaimana cara kita mengingatnya? Mana yang obat, mana yang penyakit? Nah, dari panjangnya misalnya kan. Panjang itu bikin umur panjang obat. Ya, dawaun berapa huruf itu Pak? Dal, wawu, alif, hamzah 4. Kalau daun cuma 3. Dal, alif, sama hamzah. Ya kan lebih panjang dawaun. Nah itu obat. Cara ngingat aja. Catatan. Lanjut sebelahnya Pak. Catatan. 1. Ada isim yang tanda tak marbutohnya. Yang ada. 1. Ada isim yang ada tak marbutohnya namun ia adalah isim mudzakkar. Misalnya adalah nama laki-laki. Ini sudah diterangkan di mana Pak? Yang pertama itu ya. Dia ada tak marbutohnya tapi tetap saja Pak? Laki-laki. Contohnya. Misal Syu'bah. Syu'bah nama orang ya, nama laki-laki Syu'bah. Terus Talhah. Talhatu ya, Talhah nama laki-laki. Terus Muawiyah. Muawiyah nama laki-laki. Terus Hamzah. Hamzah juga nama laki-laki ya kan. Yang lain apa Pak? Ikrimah. Apalagi Pak? Maisarah. Usama ya kan. Pokoknya nama laki-laki walaupun di akhirnya apa? Tak marbutoh ya tetap dia isim mudzakkar. Terus yang kedua. 2. Ada isim yang boleh mudzakkar dan mu'annas. Boleh mudzakkar, boleh mu'annas. Maksudnya bagaimana? Orang Arab itu menggunakannya kadang digunakan untuk mudzakkar, kadang mu'annas. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Contohnya apa? Misal samaun. Samaun langit. Nah, itu boleh mudzakkar, boleh mu'annas. Terus Ibtum. ketiak. Nah, ini kan secara kaidah adalah apa Pak? Mu'annas, anggota badan apa? Double. Tapi ternyata kadang-kadang digunakan oleh orang Arab juga mudzakkar. Terus Sukun. sukun, pasar. Ya, sukun itu adalah pasar. Terus Unukun. unukun, leher. Terus Silahun. silahun. Apa Pak silahun? Senjata. Sebagaimana ungkapan ya kan?
silahul mu'min ad-du'a atau ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya apa? Orang yang beriman, ya kan? Kenapa senjata beriman? Kan dia beriman, ya kan? Dia mengimani bahwasanya Allah akan mengabulkan apa permintaannya, seperti itu. Silah senjata. Ya, secara umum Pak ya, mbok pedang, tombak, roket, bedil, secara umum. Senjata secara umum. Terus Sikinun. sikinun, pisau, pisau. Terus Sabilun. sabilun, jalan. Jalan, terus Tariqun. thariqun juga sama, jalan ya, jalan. Jalan-jalan. Sabilun, thariqun, jalan dua-duanya ya. Bedanya apa Ustaz? Ya secara umum bisa digunakan dua-duanya, tapi apa? Kadang-kadang ya kebanyakan penggunaannya kalau sabil itu sifatnya umum, baik jalan kelihatan ataupun jalan yang enggak kelihatan, jalan hidup. Contohnya adalah kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya kan? Dalam Al-Qur'an diterangkan kul, katakanlah hadhihi, ini adalah jalanku. Ya, Nabi suruh ngomong ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru orang, mengajak orang kepada Allah. Ya kan, itu berarti jalan yang sifatnya abstrak. Maksudnya itu jalan hidup, ya kan? Itu sabil. Kalau thariq, jalan yang sifatnya kelihatan. Contohnya man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa meniti jalan, menempuh perjalanan. Nah gitu yang kelihatan. Tapi ya digunakan dua-duanya bisa, cuman penggunaan seringnya adalah seperti itu, ya kan? Terus 3. Ada isim sifat yang boleh mudzakkar dan mu'annas yang mengikuti wazan fa'ulun dan fa'ilun. jadi ada beberapa itu yang apa Pak? Boleh dipakai untuk mudzakkar, boleh dipakai untuk apa? Mu'annas. Tapi ini sifat. Kalau yang atas tadi kan apa Pak? Isim kan? Nomor 2 itu loh Pak. Nomor 2 itu kan ada isim yang boleh apa? Mudzakkar dan mu'annas. Kalau ini sifat. Sifat yang boleh untuk mudzakkar dan boleh untuk apa Pak? Mu'annas. Isim itu ya gampangannya kata benda. Kata apa Pak? Kata benda. Kalau sifat itu ya sifat yang besar, yang tinggi, yang dibunuh misalnya kan. Sifat. Itu boleh mu'annas, boleh mudzakkar. Wazannya fa'ul sama apa? Fa'il. Wazannya apa Pak? Fa'ul sama apa? Fa'il, ya, contohnya. Misal Rajulun qatilun. rajulun qatilun, bawahnya. Imra'atun qatilun. Nah, lelaki yang dibunuh. Rajulun qatilun. Wanita yang dibunuh sama, imra'atun qatilun. Enggak perlu imra'atun apa? Qatilatun, enggak perlu. Enggak perlu. Karena boleh mudzakkar, boleh mu'annas. Sampingnya Rajulun saburun. Imra'atun saburun. lelaki yang penyabar. Lelaki yang apa Pak? Yang penyabar. Rajulun saburun. Wanita yang penyabar. Imra'atun saburun. Tidak perlu imra'atun sabu. Karena saburun ini digunakan untuk mudzakkar dan apa? Mu'annas ikut wazan fa'ul. Qatilun yang dibunuh itu untuk mudzakkar mu'annas karena ikut wazan apa? Fa'ilun. Nah, itu adalah pasal yang kedua. Ditinjau dari apa? Jenisnya. Reviewnya adalah ditinjau dari jenisnya atau nau'nya ada 2. Mudzakkar sama apa? Mu'annas. Mudzakkar mu'annas ini ada yang hakiki, ada yang majazi. Hakiki menunjukkan manusia dan binatang, majazi yang bukan apa? Manusia dan binatang. Kemudian selanjutnya untuk membedakan mudzakkar mu'annas dilihat tanda-tandanya yang diwakili oleh tanda-tanda isim mu'annas karena lebih sedikit. Berarti yang tidak masuk tanda-tanda isim mu'annas adalah isim mudzakkar kecuali yang nomor 8 itu, ya kan? Apa itu tandanya? 8 ya, 1 apa Pak? Ada tak marbutohnya kecuali nama laki-laki. Yang kedua nama wanita. Yang ketiga adalah anggota badan double. Yang keempat adalah sifat khusus wanita. 5, 6, 7 sifat ikut wazan. Fu'la, fa'la,
fa'lau. Yang ke-8 ini adalah yang tidak ada tandanya. Dan ini sedikit. Nah, itu. Selain itu berarti apa, Pak? Mudzakkar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini. Sekarang kita masuk latihannya halaman 10. Ya. Satu deret saja ya, satu deret saja. Satu deret. Baris yang paling apa? Atas. Silakan, Pak. Baris yang paling atas. Maktabatun. Apa artinya? Perpustakaan. Mudzakkar muannats, Pak? Muannas. Kok tahu? Kok Tak marbutoh. ada tak marbutohnya? Depannya. Depannya. Samaun. Samaun. Mudzakkar muannats? Bisa mudzakkar, bisa muannas. Bisa mudzakkar, bisa muannas. Oh ya, sebelumnya Bapak tadi ya, Bapak sinten? Saya lupa. Gumilar. Maktabatun itu kok mudzakkar apa muannas tadi, Pak? Muannas. Hakiki atau majazi? Kenapa majazi? Betul sekali. Terus samaun masuk mudzakkar atau muannas? Bisa mudzakkar, bisa Bisa muannas. mudzakkar, bisa muannas. Hakiki atau majazi? Majazi. Majazi, ya kan? Majazi. Terus lanjutnya. Romin. Romin. Apa artinya? Orang yang melempar. Orang yang melempar, lelaki yang melempar, ya kan? Gitu. Mudzakkar muannats, romin. Mudzakkar. Mudzakkar, betul sekali ya. Mudzakkar hakiki atau majazi? Hakiki. Hakiki, menunjukkan manusia. Romin, romin orang yang melempar, ya kan? Orang yang melempar laki-laki. Karena kalau muannats tambahi tak marbutoh. Terus lanjutannya. Bapak Bambang, ya. Romin, masih romin, Pak. Itu kalau ditinjau bangunan akhirnya, romin itu sohi ya? Iya, sohi ya. Romin kan sohi ya? Iya, sohi ya? Enggak, Ustaz. Oh enggak lah, apa itu romin itu? Mak. Oh, bukan. Takut jadi ya. Apa? Mankus, Ustaz. Kok bisa enggak ada yaknya? Kan dihilangkan. Dihilangkan yaknya. Jadi romin itu isim mangkus ya, isim mangkus betul sekali. Yaknya dihilangkan. Lanjut. Sambil murojaah yang pertama kan. Terus baca. Musallin. Musallin, orang yang sholat, ya kan? Musallin, mudzakkar muannats. Mudzakkar. Mudzakkar, ya kan? Hakiki majazi. Majazi. Apa tadi artinya musallin? Hakiki. Nah, kenapa hakiki? Karena menunjukkan manusia. Betul. Terus Pak Sugeng. Baca. Salma. Salma, ini gampang sekali ini ya. Mudzakkar muannats. Muannas, Tad. Muannas. Hakiki majazi. Hakiki, Tad. Hakiki. Ya. Salma, kenapa dia? Menunjukkan Kok muannas? nama wanita. Nah, satu bisa itu ya, bisa nama wanita atau sifat. Kebahasan apa? Fa'la. Fa'la. Ya, Salma itu artinya kalau laki-lakinya Salim. Kalau muannasnya apa, Pak? Salma. Salma gitu. Yang selamat. Yang apa, Pak? Yang Jadi selamat. selamat itu kalau kita ya, selamat itu nama apa? Kalau kita selamat, Pak Selamat nama apa? Laki-laki. Nah, kalau mau muannas selametah. Selamat tatun gitu ya. Enggak ya. Enggak ada. Kalau kita enggak ada. Kalau bahasa Arab ada. Ya, laki-laki Salim gitu ya. Kalau muannas apa, Pak? Salma. Bisa gitu loh. Kalau gini kan selamat itu nama apa? Laki-laki. Selamati ada ya? Enggak ada. Selamat ya? wati, Tad. Oh, selamat wati. Tambahin selamat wati. Ya. Oke, ya. Apa Salmatu yang selamat? Dia bisa sifat atau dijadikan nama wanita kan? Berarti dua-duanya muannas. Terus. Katibatun. Katibatun, mudzakkar muannas? Muannas. Muannas, hakiki majazi? Majazi. Apa katibatun? Katibatun. Orang yang Penulis, menulis. orang yang menulis. Iya, orang yang Hakiki. menulis. Hakiki, betul sekali. Ya, orang yang menulis katibun laki-laki. Kalau muannasnya katibatun, ya. Karena dia itu kerjaannya nulis, jadilah terjemahnya adalah sekretaris.
Aslinya itu secara letter luck-nya adalah orang yang nulis. Terus Zarqa'u. zarqa'u, muzakkar muannas. Muannas. Muannas Mengikuti wasan. apa? Fa'la'u. Fa'la'u. Apa artinya zarqa? Yang biru. Berarti majazi hakiki atau majazi? Hakiki atau majazi? Apa artinya zarqa tadi? Biru. Biru. Berarti mudzakkar apa? Hakiki atau majazi? Muannas yang majazi. Majazi. Ya, biru kan tidak menunjukkan apa? Manusia dan binatang. Betul sekali. Terus ya. Antum lagi. Mendat. Mantul. Ting. Al-murabbi. Al-murabbi pendidik, ya al-murabbi mudzakkar muannas. Muzakkar. Muzakkar. Hakiki majazi? Hakiki. Betul sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Sekarang kita masuk fasal yang keberapa itu? Yang ketiga. Fasal yang ketiga. Ya, PR-nya baris kedua saja. PR-nya apa? Baris kedua saja. Enggak usah banyak-banyak ya, baris kedua. PPKM enggak usah banyak-banyak, masih PPKM ya. Baris kedua PR ya, baris kedua. Tapi kalau mau diselesaikan ya alhamdulillah, yang wajib adalah baris kedua. Ya kenapa ya? Mohon maaf ini agak cepat karena jam saya dikurangi banyak sekali ya kan? Dikurangi 3 jam. 3 jam kali 60 menit berapa itu? Ya kan? Sementara, jadwal sementara ini ya. Terus kita harus mengejar target ya, biar selesai. Target saya 1 semester selesai. Ya setelah itu kan langsung baca kita, Pak. Bener. Iya, bener loh, Pak. Bener loh, Pak. Loh gitu. Terus. Oh, sini, Pak ya. Lewat jenengan itu. Ayo, Pak. Al-faslu Al-faslu salisu. Al-ismu binadori ila adatihi. Pasal ketiga, isim ditinjau jumlahnya. Isim ditinjau dari apa, Pak? Jumlahnya. Atau bilangannya. Al-faslu tsalitsu al-ismu bin nadhari ila adadihi, ya. Ditinjau dari jumlahnya. Jadi dalam bahasa Arab itu tinjauan yang ketiga adalah ditinjau jumlahnya, ini 1 apa 2 apa banyak. Ya kan? Jadi inilah nikmat dari Allah juga ya, cuman 3. 1 mufrad, musanna sama apa? Jamak, banyak. Coba kalau ini 1 apa 2 apa 3 apa 4 apa 5 apa banyak sekali nanti. Ya kan ya? Cuman mufrad, musanna sama jamak. Lanjut. Isim ditinjau jumlahnya terbagi menjadi 3. Mufradun, mutsana, jam'un. Mufrad, musanna sama apa, Pak? Jam'un. Jamak. Mufrad tunggal, musanna 2, jamak itu apa? Banyak. Banyak, lebih dari 2. 2 tidak termasuk. Berarti 3 mulainya. 3 ke atas. 3 ke atas. 1 A. Isim mufrad. Ismu mufradun. Menunjukkan jumlah. Ismun mufradun. Ismun mufradun. Menunjukkan jumlah 1. Misalnya kitabun, sebuah kitab. Al-qalamu, sebuah pena. Al-qalamu, sebuah pena. Jadi untuk menunjukkan tunggal 1 itu ya. Jumlahnya 1. Kitabun, sebuah buku, sebuah kitab. Al-qalamu, sebuah apa? Pena, gitu ya. Jadi bahasa Arab 1 pakainya adalah mufrad. Kalau 2 pakainya lanjut. B. Isim musanna. Ismun musanna menunjukkan jumlah 2. Isim musanna terbagi menjadi 2, yaitu ismun musanna hakiki. Isim musanna yang dibuat dari isim mufrad. 2. Ismun musanna mulhaqun. Isim musanna yang tidak ada isim mufradnya. Ya, kita berhenti dulu sampai di sini ya. Kita sekarang masuk apa, Pak? Al-ismu bin nadhari ila adadihi. Isim ditinjau dari jumlahnya atau bilangannya.
Mufrad. Mufrad itu apa Pak? Satu, bukan satu ya, menunjukkan jumlah satu. Terus ada jangan kebalik, jangan muannas, tapi apa Pak? Musanna, ya kebalik muannas gitu, salah. Musanna. Sana itu menunjukkan apa Pak? Dua. Misalnya sebuah buku, dua buah buku. Ya. Ini namanya mufrad, ini namanya apa? Nah, kalau kita ngomongkan sebuah buku berapa kata Pak? Sebuah buku berapa kata kok? Dua. Dua buah buku berapa kata? Tiga. Ini ada duanya begini di depannya ya kan ya. Dua buah buku ada tiga. Lek bahasa Arab tidak. Tinggal apa Pak? Gini, satu. Sebuah pena ya sudah gini. Qalamun. Kalau buku tadi ya kitabun. Ya kan? Kalau mau ngomong dua buah buku tinggal nambah alif nun. Kita bani begitu. Tetap satu apa? Satu kata gitu loh. Nah. Mufrad, musanna. Lah musanna ini ada dua. Ada berapa? Dua. Apa Pak? Hakiki sama apa Pak? Mulhaq. Hakiki sama mulhaq. Hakiki itu apa Pak? Lanjut Pak Sugeng. Isim musanna hakiki apa itu Pak Sugeng? Lanjut. Isim musanna yang dibuat dari isim mufradnya. Isim musanna yang dibuat dari mufradnya, dari isim mufradnya. Maksudnya bagaimana? Ada mufradnya tinggal nambahi. Tinggal nambahi. Tambahi, nek bahasa kita itu tambahi akhiran. Tambahi apa Pak? Akhiran. Jadi misalnya sapu. Tambahilah jadi apa Pak? Sapulah. Yang asalnya kata benda jadi apa sekarang? Kerja. Kata kerja. Ini sama. Jadi kolamun tambah akhiran. Akhirannya apa nanti kita terangkan. Kolamun tambah akhiran yang tadinya sebuah pena jadi dua buah pena. Gitu loh maksudnya. Jadi isim musanna yang dibuat dari apa Pak? Mufradnya. Isim mufradnya maksudnya itu adalah ada isim mufradnya tinggal nambah akhiran saja. Gitu loh. Terus lanjut. Cara membuat isim musanna hakiki dengan menambah alif nun atau ya nun. Nah, cara buatnya gimana? Dengan menambahkan. Nah, ditambahkan di akhirnya toh, tambahi alif nun atau ya nun. Nunnya selalu kasroh, itu kan? Alif ni, terus ya apa Pak? Ni kan gitu. Jadi alif nun atau ya nun tapi nunnya apa? Kasroh. Nah, terus di akhir isim mufrad. Sudah saya katakan tadi, di akhir isim apa Pak? Mufrad. Jadi kita punya apa ini Pak? Kita punya sebuah buku, kitabun. Apa Pak? Kitabun. Tinggal nambah apa ini? Nah, gitu ya, kasrah. Menjadi apa Pak? Kitabah. Bani. Atau pakai ya juga bisa. Kita Ini. Kita baini. Kitabun sebuah buku, kalau sudah kitabani jadi apa Pak? Dua buah buku. Dua buah kitab, dua buah buku gitu. Contoh, lanjut. Harokat nun selalu kasroh dan harokat sebelumnya ya atau alif adalah fathah. Nah itu perhatikan ya, harokat nunnya selalu kasroh sebelumnya ataupun sebelum alif adalah selalu apa Pak? Fathah. Fathah. Ya kan contoh. Misal kitabun ditambah alif nun atau ya nun menjadi kitabani. Kitabani atau kitabaini. Kitabun sebuah buku, sebuah apa Pak? Kitab. Tambah alif nun atau ya nun
Jadi kitabani atau kitabaini artinya sudah beda, yaitu dua buah apa Pak? Buku. Dua buah apa? Buku, dua buah kitab. Terus At-talibu ditambah alif nun atau ya nun sama dengan at-talibani atau at-talibaini. Baik. Terus Al-da'i at-talibu apa Pak? Seorang murid. Seorang murid. Seorang apa? Seorang murid. Kita mau bilang dua orang siswa bagaimana? At-talibani atau at-talibaini. Begitu terus. Ad-da'i ditambah alif nun atau ya nun menjadi ad-da'i adiyani. Ulangi Pak. Ulangi. Al-da'iyah Ad ad-da'iyani atau ad-da'iyaini. Ad-da'iyani atau apa? Ad-da'i. Ad-da'iyaini. Beda tak cetakannya? Oh lah beda cetakan. Sama Pak kita Pak. Kita jadul ini. Oh, beda tuh. Apa sih itu kok? Sama tuh. Lah iya, maksudnya kok beda apa contohnya? Oh iya, yang ini coba ini contohnya. Ulangi dari awal. Kitabun juga. Kitabun. Yang dua berarti yang beda. Mudaris. Oh yang ketiga, baca yang ketiga. Al-mudarrisu ditambah alif nun atau ya nun, al-mudarrisani atau al-mudarrisaini. Iya, thayyib. Jadi gampang sekali ya. Tinggal nambah apa? Alif nun atau apa? Ya nun. Nunnya itu selalu kasrah sebelum alif sama sebelum ya fathah. Ya kan? Fathah. Berarti sebelah kiri, Pak. Perhatikan sebelah kiri itu, Pak. Sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Ya, sudah ya. Yang kita tadi loh Pak, ini mudzakkar, ini mu'annas tadi loh. Maktabatun, sebuah apa itu? Sebelah kiri loh Pak. Nah, sebelah kiri, sudah kan. Nah, sebuah perpustakaan. Nah, Pak Bambang, dua buah perpustakaan jadinya Pak. Maktabatani. Tinggal nambah apa Pak? Alif nun atau ya nun. Maktabatani atau maktabataini. Begitu. Terus samaun. Sebuah langit kan. Lu kan langitnya 7. Ya, 2 gimana? Samaani atau? Nah gitu, ya kan? Itu bisa semuanya, ya. Kolamun lah, pintu. Apa pintu bahasa Arabnya? Babun. 2 apa Pak? Babani atau? Dan seterusnya. Maksud saya seperti itu ya. Gampang kan? Oke, lanjut sekarang yang mulhaq. Ini yang hakiki jelas ya. Nah, jadi gampang sekali. Tinggal nambah alif nun ataupun ya nun. Ya kan? Ustadzun. Jadi apa Pak? Ustadzani atau? Ustadzatun. Ustadzah. Ustadzatani atau? Gampang sekali. Ya kan? Sekarang yang mulhaq. Ismun musanna mulhaq. Isim musanna mulhaq. Lanjut. Isim musanna yang tidak ada isim mufradnya. Jadi dia itu isim musanna yang tidak ada mufradnya. Maksudnya bagaimana dari sononya itu sejak lahir dia itu sudah musanna gitu loh Pak. Kalau kolamani kan kolamani 2 buah pena itu kan ada mufradnya yaitu apa? Ada mufradnya yaitu apa Pak? Kolamun. Kitabani ada mufradnya yaitu apa Pak? Kitabun. Tadi samaani. Ada mufradnya itu apa? Samaun. Maktabatani juga ada mufradnya itu apa? Lah kalau yang mulhaq ini dari sononya sejak lahir dia sejak lahir ini sudah musanna, tidak ada mufradnya gitu loh Pak. Nah gitu, maksudnya kalau kolamani kan tinggal ngilangin alif nunnya jadi mufrad gitu loh. Kalau ini enggak bisa. Nah itu ada 5, apa itu lanjut? Yaitu kila, kilta, isnani, isnatani, sintani. Kila, kilta, isnani, isnatani, sintani. Kila sama kilta artinya kedua apa? Kedua orang itu misalnya kan, gitu ya.
keduanya pergi ke masjid misalnya. Kila sama kilta sama artinya. Bedanya kila itu mudzakkar, kilta apa Pak? Kedua kebun itu dalam surat Al-Kahfi kan, kiltal jannataini atat ukulaha, ya kan? Kiltal jannataini atat ukulaha. Walam tadlim minhu syai'a. Apa mufradnya kila yang enggak ada? Masa kilu gitu kan enggak ada. Kilta apa mufradnya? Kiltun enggak ada. Ya kan? Dia musana, langsung musana. Makanya dikatakan musana mulhak. Apa mulhak itu? Ini bahasa kita musana yang diikutkan, dielokke, diikutkan. Ya, bosnya lagi musana pupuk bawang gitu loh ya. Dianggap dia apa Pak? Kayak kita oleh noglak-naglik itu loh Pak. Maksudnya main-main itu kan ada yang kecil pengen ikut, ya ikut apa Pak? Pupuk bawang. Tak melu padahal apa Pak? Ya sama ini karena ndak ada mufradnya gitu loh, tapi tetap dihukumi musana lah, dinamakan musana Bapak mulhaq gitu loh. Terus isnani, isnatani, sintani artinya dua. Ya kan? Wahid apa Pak? Isnain ya kan? Isnain. Apa mufradnya? Isnain enggak ada. Isnani mufrad isnun enggak. Kalau kita mau bilang satu bagaimana Pak? Wahid kan gitu kan? Enggak. Isnun, isnani gitu kan enggak. Gitu loh. Oleh karena itu isnani, isnatani, sintani ini masuk mulhaq karena enggak ada apanya? Mufradnya. Beda kalau kita bani mau bilang satu kitab, kitabun. Isnani dua artinya kan? Dua angka itu loh hitungan. Dua. Mau bilang satu bukan isnun tapi apa Pak? Wahid. Ya kan? Gitu. Isnani dua ya artinya dua. Dua mudzakkar. Isnatani, sintani dua juga tapi untuk apa Pak? Muannas. Untuk muannas. Ulangi Pak ya. Apa mulhaq itu Pak? Enggak ada apanya? Enggak ada mufradnya. Dalam artian enggak ada mufradnya kalau kita hilangkan alif nunnya enggak jadi. Dia bukan isim mufrad gitu loh. Karena memang dia itu sudah apa Pak? Sudah menjadi isim apa? Musanna, tidak ada mufradnya. Beda kalau yang hakiki. Oleh karena itu karena tidak ada mufradnya dinamakan mulhaq. Dinamakan apa? Mulhaq. Isim musanna tapi mulhaq. Terus Pak, Mas. Mas siapa ini? Rahmat. Rahmat. Ya, silakan. Penggunaan kila, kilta harus bersambung dengan isim lainnya. Misal, Jadi dia itu si kila sama si kilta dalam penggunaannya harus apa Pak? Harus bersambung. Tidak boleh kita itu bilang cuman dia itu sendiri, ya kan? Ya misalnya kamu pilih mana? Ya kamu pilih mana? A atau B? Kita ngomong keduanya. Tidak boleh kila gitu tidak. Harus ada kila huma gitu. Tambahi. Pokoknya nyambung ke apa saja, baik domir atau nyambung ke isim, ya kan? Contoh. misal, kila ar-rajulaini. Terus Kilta al-jannataini. kedua laki-laki tersebut. Apa Pak? Kedua laki-laki tersebut. Kiltal jannataini. Kedua apa Pak? Kebun. Kedua kebun tersebut. Kila ar-rajulaini. Saya mau tanya Pak. Kila mufrad apa musanna? Kila mufrad apa musanna? Musanna. Ar-rajulaini mufrad apa musanna? Musanna. Kila musanna mulhaq atau hakiki? Ar-rajulaini mulhaq atau hakiki? Kenapa hakiki ar-rajulaini? Karena ada mufradnya yaitu apa Pak? Ar-rajulu, tinggal ngilangi apanya? Ya nunnya, ya kan? Sama kiltal jannataini, kilta itu musanna. Hakiki atau mulhaq? Mulhaq. Al-jannataini hakiki atau mulhaq? Hakiki. Kenapa? Ada mufradnya. Apa itu mufradnya? Al-jannatu, al-jannah. Ya kan gitu. Terus Catatan. Apabila isim musanna bersambung dengan isim lain, maka huruf nun dibuang. Misal, kitabani ditambah aliyun sama dengan kitaba aliyin.
Jadi kalau isim musanna itu bersambung dengan isim yang lain, bersambung dengan apa Pak? Isim yang lain, maka apa? Nunnya itu dibuang, nunnya dibuang. Contohnya 2 buah kitab. 2 buah apa Pak? Kitab. Dua buah buku. Dua buah buku ini milik Ali, milik si Ali. Saya tambah ya Ali ya. Maka bagaimana ketika nyambung ke sini ya? Ini apa? Nunnya dibuang. Kenapa? Karena dia kejepit ya, hilang. Untuk gampangkan aja Pak. Jadi kan digabung toh, nunnya kepepet hilang gitu loh Pak. Jadinya apa? Kita gitu ya. Apa? Ali. Gini. 2 buah buku miliknya siapa Pak? Ali. Gitu ya. Misalnya. Saya punya kata misalnya. Apa ini bacanya? Ustadzun. Seorang ustadz. Kalau 2 jadi bagaimana Pak? 2 buah. Tinggal nambah apa? Alif, nun. Jadinya apa Pak? Atau ustazah ini, ya kan? Kita mau nambahin di sini pondok pesantren. Jadinya apa Pak? Ustazah ini tambah al-ma'had. Jadi apa Pak? Ustazah, begitu ya. Ya. Ustazah apa Pak? Ustazah al-ma'had. Ustazal ma'had. 2 ustadz pondok pesantren, gitu ya. Jadi dibuang. Contoh lagi. Isnani ditambah asyarun. Asyarun. Isnani 2, asyarun apa Pak? 10. Berarti berapa itu? 20. Isnani 2, asyarun 10. 2 tambah 10. 12. Lah, 12 itu bahasa Arabnya apa? Lanjut. Isna asyara. Nah, enggak boleh kita 12 apa? Ya isnani asyara, no, enggak boleh. Isna asyara. Aslinya isnani, cuman karena udah digabung, maka nunnya apa? Dibuang. Isna asyara. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahron. Ya kan? Fi kitabillah. Ya kan? Surat apa ya? At-Taubah atau surat apa itu? Surat At-Taubah kayaknya. Ya. Sungguhnya jumlah bulan Allah Subhanahu wa taala adalah berapa? Adalah 12 fi kitabillah, di kitabnya Allah, yauma khalaqas sama apa itu? Yauma khalaqas samawati wal ard dan seterusnya. Jadi isna aslinya apa? Isnani. Tambah asyarun menjadi isnani. Nunnya dibuang, isna asyara. Gitu. 12. Bagus sekali, karena kita belum nyampe. Itu nanti ya, terlalu cepat ini Ustaz Idat ini ya. Itu nih Ustaz Idat halaman masih banyak sekali lah, lama ini ya. Ini masih fasal yang ke-5. Nah, kita baru fasal yang ke-3. Sabar sekali ya, sabar. Kenapa bukan asyarun? Bagus. Iya. Nanti fasal yang ke-5. Intinya bagaimana? Kalau musana bersambung, nunnya apa Pak? Dibuang. Baik itu alif nun ataupun ya nun, sama ya, sama. Misalnya ini, kita bani kita jadikan ya nun, menjadi apa? Kita baini, tambah ali menjadi apa? Kita bayi aliyin, begitu ya.
Isnaini tambah asyarun menjadi apa Pak? Isnai asyara, sama ya, gitu ya. Pokoknya intinya nunnya saja, baik pakai alif nun ataupun ya nun sama. Musanna sudah selesai. Apa mufrad Pak? Tunggal satu ya. Musanna apa Pak? Cara bikin musanna hakiki bagaimana? Gampang sekali. Mufrad tambah apa Pak? Alif nun atau ya nun, nunnya selalu kasroh. Sebelum alif ya fathah. Gitu ya. Gampang sekali. Terus sekarang kita masuk jamak. Ganti, silakan. Isim jamak atau ismul jam'i. Isim yang menunjukkan hitungan lebih dari 2. Isim jamak al-jam'u ada 3, yaitu yang pertama jamak mudzakkar salim, 2. jamak muannas salim, 3. jamak taksir. Nah, jadi jamak itu apa hitungan lebih dari berapa Pak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Pokoknya lebih dari berapa? 2. Ya kan begitu. 3 ke atas. Al-jam'u jamak ya. Jamak ada 3. Apa Pak? Mudzakkar salim. Terus muannats salim. Terus jamak mudzakkar salim, muannats salim sama jamak apa? Taksir, ya kan? Nah, apa yang dimaksud jamak mudzakkar salim? Lanjut. Jamak mudzakkar salim, jam'u mudzakkarin salimun. Contoh muslimuna, al-mudarrisuna. Muslimuna, kaum muslimin. Apa Pak? Kaum muslimin. Al-mudarrisuna apa Pak? Para guru. Para guru. Kaum muslimin kira-kira kaum muslimin laki-laki apa muannas itu Pak? Laki-laki yang namanya jamak apa? Mudzakkar salim. Para guru, guru laki-laki apa perempuan? Laki-laki yang jamak mudzakkar salim. Jamak muannas salim. Jamak muannats salim, jam'u muannatsin salimun. Contoh muslimatun, al-mudarrisatun. Para muslimah. Para apa Pak? Para muslimah. Terus al-mudarrisatu. Para guru. Guru laki-laki perempuan Pak? Perempuan. Kalau siswa itu bisa siswa, siswi. Kalau guru nggak bisa. Guru, guri. Nggak ada. Ya kan? Guru. Kalau siswa kan ada siswa. Terus apa Pak? Siswi. Enak itu ya. Kalau guru nggak ada ya. Guru terus guri gitu nggak ada. Ya guru laki-laki, guru apa Pak? Perempuan gitu. Bahasa Arab ada gitu. Muslimun sama muslimatun, mudarrisun sama apa Pak? Mudarrisatun, gitu kan? Terus Jamak taksir, jam'u taksirin. Contoh kutubun, ar-rijalu. kutubun apa Pak? Kitab. Beberapa buku, beberapa kitab, ya kan? Ar-rijalu beberapa laki-laki jamak, ya kan jamak. Para laki-laki, banyak buku, boleh, pokoknya banyak dia, banyak, lebih dari 2. Jadi dalam bahasa Arab 3 itu sudah dibilang apa? Banyak, sudah dibilang apa? Banyak. Ya, ya Rasulullah saya mau wasiat. Seluruh harta saya wakafkan, saya sedekahkan. Enggak boleh sama Rasulullah. Setengahnya enggak boleh. Sepertiganya apa? Boleh. Wa tsulusu katsir. Ya, sepertiga itu janjinya apa? Banyak. Gitu. Kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan
cukup, itu lebih baik daripada minta kepada apa? Orang lain. Jadi kalau wasiat tidak boleh berwasiat lebih dari berapa? Sepertiga dari hartanya. Kayak banyak hartanya ya kan ya. Maksudnya itu harta kita, misalnya berapa nilainya ya 5 triliun atau berapa itu. Ya, itu saya semuanya wakafkan fisabilillah, tidak boleh. Wasiat seperti itu ya. Maksimal berapa? Sepertiga, itu pun Rasulullah bilang wa tsulusu katsir. Sebenarnya sepertiga itu apa? Banyak. Apa ilahnya, apa sebabnya? Karena agar supaya meninggalkan keluarga dalam keadaan apa? Cukup, berkecukupan, tidak ngemis kepada apa? Orang lain gitu. Terus uraian. Nah ini, maksud uraian itu nanti diterangkan di situ cara bikinnya. Kan tadi musana sudah toh, tinggal nambah alif nun atau ya nun lah. Kalau jamak mudzakkar salim bagaimana? Uraian. Uraian. Jamu mudzakkarin salimun. Hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan laki-laki. Syarat isim bisa dijadikan jamu mudzakkarin salimun. Yang pertama, nama laki-laki berakal dan tidak diakhiri tak marbutoh. Yang kedua, sifat laki-laki yang berakal. Taib. Jadi ada syaratnya ya, ada syaratnya ya. Seperti kalau kita ngelamar pekerjaan ke PT apa, KCK gitu ya, ini juga ada. Ya, apa syaratnya? 1, dia itu berupa nama laki-laki. Maksudnya nama laki-laki itu adalah ya gampangannya adalah isim mudzakkar. Itu loh, Pak. Apa, Pak? Nama laki-laki isim mudzakkar dan harus apa, Pak? Berakal. Ingat itu. Nama laki-laki apa, Pak? Berakal. Jadi nama itu maksudnya adalah isim. Ya. Kata benda mudzakkar dan dia apa, Pak? Berakal. Gampangnya gitu. Kata benda mudzakkar dan dia apa? Berakal. Jadi enggak harus Muhammad, Zaid, enggak harus nama-nama itu, enggak. Misalnya apa? Mudarrisun. Apa mudarrisun itu? Guru kan? Ya, dia diberikan kepada profesi, nama diberikan pada profesi itu ngajar. Ya, mudarrisun. Dia itu syaratnya apa? Nama laki-laki dan berakal. Gitulah. Kalau enggak berakal, contohnya apa? Kolamun. Kolamun. Nah, ini masuk enggak ini? Kenapa enggak masuk? Ini kan juga nama yang disematkan untuk benda yang dia itu mudzakkar kan? Kenapa enggak masuk? Tidak berakal. Paham ya? Gitu. Atau berupa sifat. Ya, sifat mudzakkar, sifat laki-laki ya, sifat mudzakkar. Tapi ingat, berakal juga. Jadi intinya adalah apa? Harus apa? Berakal, itu syarat mutlak. Baik itu berupa nama ataupun berupa apa? Sifat. Ya kan gitu. Cara membuatnya. Menambah di akhir isim mufrad yang memenuhi syarat dengan wawu dan nun yang sebelumnya di dhammah atau ya dan nun yang sebelumnya di kasroh. Cara membuatnya gampang, mirip dengan isim musanna. Tinggal isim mufrad tambah apa, Pak? Wawu nun atau tambah apa, Pak? Ya nun, tambah wawu nun apa ya? Nun. Nunnya selalu fathah. Perhatikan itu ya. Nunnya selalu fathah. Kalau musanna tadi nunnya selalu apa? Kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya fathah. Kemudian sebelum wawu kan wawu nun toh. Sebelum wawu itu dhammah. Kalau sebelum ya apa? Kasroh. Contoh Muhammadun ditambah una dan ina. Hah? Boleh. Boleh. Wawu nun gitu. Iya. Wawu Ditambah nun wawu nun dan ya nun atau ya nun menjadi Muhammaduna, Muhammadina. Iya. Muhammaduna atau apa, Pak? Muhammadina. Muhammad seorang apa, Pak? Seorang Muhammad. Kalau kita mau ngomong banyak Muhammad menjadi apa? Muhammaduna, Muhammadina. Nah, seperti siapa yang namanya Agus, maka apa? Gratis ini. Siapa? Agus, gratis ini. Ya, Agusun, jadi Agusuna, gitu. Ya kan, gitu. Tinggal nambah Bapak wawu nun atau apa? Ya nun, tapi ingat nunnya fathah. Nunnya fathah. Sebelum wawu dhamma, sebelum ya apa? Kasrah. Muhammadun, Muhammaduna atau Muhammadina. Banyak Muhammad. Terus Al-mudarrisu. jadi Ditambah wawu nun dan to ya nun menjadi al-mudarrisuna, al-mudarrisina. ya banyak guru. Apa, Pak? Banyak guru. Terus Mu'minun ditambah wawu nun atau ya nun menjadi mu'minuna
au mu'minina. Orang-orang yang beriman. Coba Muhammadun, dua Muhammad jadinya apa ini lanjutannya? Mas Awi, Muhammadun, dua Muhammad. Dua, ini kan banyak Muhammad. Dua Muhammad jadinya apa? Muhammadani. Muhammadani yang tadi ya, musanna. Dua Muhammad, Muhammadani. Jadi Muhammadun, Muhammadani atau Daini. Daini. Kalau banyak Muhammad jadinya apa, Pak? Muhammaduna. Muhammaduna atau Muhammadina. Muhammadina, begitu. Sama juga al-mudarris. Al-mudarris dua, al-mudarrisani atau al-mudarrisaini. Banyak al-mudarrisuna, al-mudarrisina dan seterusnya. Terus lanjut baca. Apabila tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contoh, babun. babun ditambah waunun atau yaknun, Babuna babuna atau babina. nah, contohnya apa, Pak? Babun kan mudzakkar. Mudzakkar enggak ada tak marbutohnya ya kan? Pintu kan? Pintu mudzakkar dia. Tapi enggak boleh banyak pintu, babuna atau babina, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Tidak berakal. Ya ingat ya, tidak berakal, maka enggak bisa. Ya, bisa Ustaz, itu buktinya babunya bisa, lesan kita bisa ya kan. Tapi orang Arab menolak. Kenapa? Tidak sesuai grammar. Ya, kita disalahkan nanti, ya kan? Seperti itu. Tidak sesuai apa? Grammarnya, enggak ada babuna itu, disalahkan. Terus maktabun, meja. Jadi apa? Ditambah waunun atau yaknun, maktabuna atau maktabina. Maktabina. Jadi kalau nggak ada dalam grammar pasti akan ditolak. Contohnya ngulek sambel. Grammarnya kan gitu ya. Tapi ngulek bukan itu, ngulek lombok, ngulek suwen itu ditolak. Suwen mas iki jenenge ngulek sambel kan gitu kan. Nah, sebenarnya ya maksudnya secara yang sudah dipatenkan, maksudnya itu secara bahasanya kan itu ngulek sambel. Kalau kita ralat, kita rubah kepada yang menurut kita apa benar, malah salah, ya kan? Ngulek apa namanya? Lombok, brambang, bawang, uyah, apa lagi Pak? Terasi, malah salah. Sama juga babun, bisa enggak babuna? Ya kita ucapkan apa Pak? Bisa, tapi apa? Akan ditolak karena tidak sesuai dengan kaidah. Apa? Tidak masuk syarat. Dia tidak apa Pak? Berakal. Gitu. Terus lanjut belakangnya catatan. Catatan 1. Apabila jamak mudzakkar salim bersambung dengan isim lain, maka nun, huruf nun dibuang. Sama persis seperti isim apa tadi Pak? Musanna, dibuang nunnya. Contoh, mudarisuna para guru atau mudarisina. para guru lelaki Pak ya, para guru lelaki. Tambahi Ditambah al-lughat, bahasa ya, para guru bahasa gitu kan. Jadinya apa? menjadi mudarisul lughah atau mudarisil lughah. Jadinya mudarrisu al-lughah. Kalau disambung mudarrisul lughah atau mudarrisil lughah. Nunnya diapain? Buang. Dibuang. Terus 2. 2. Jika ada isim yang tidak memenuhi syarat di atas, maka jamaknya diakhiri dengan ya nun atau waw nun, maka dinamai dengan jamak mudzakkar mulhaq. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, jamak mudzakkar mulhaq ya kan gitu ya. Sampai di jamak mudzakkar apa? Mulhaq pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.